Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina as-siyama fi hadha ash-shahri shahru ramadhan wa a'zamahu ala ibadihi al-minnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah الذي فتح للمؤمنين والمؤمنات بالصوم في شهر رمضان أبواب الجنة وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قائد الخلق وممهد السنة والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratul Qurama wal Fadala, para alim ulama, para asatidah, para muallimin muallimat, segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak, tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus yang ikut hadir bersama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, semua yang hadir pagi hari ini, insyaallah hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diridhai, dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terlebih dahulu mari kita lebih menghangatkan majelis kita ini dengan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم يا ربي بالمصطفى وقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah,
Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini telah menganugerahkan nikmatnya, rahmatnya, hidayah, inayahnya kepada kita semua. Allah telah menggembirakan kita semua dengan hadirnya kita di masjid ini, dengan berlama-lamanya kita duduk di salah satu rumah rahmat Allah dan keberkahannya, Masjid Al-Mubarak ini. Dan kita tadi Allah anugerahkan membaca sholawat yang saya sampaikan sebelumnya untuk lebih menghangatkan majelis kita dengan sholawat. Terasa hangat atau terasa dingin, Pak? Hah? Hangat atau dingin ini, Pak? Iya. Ya, kalau terasa dingin, Masya Allah memang itu ya. Karena suasana panas itu yang gak nyaman ya. Panas apa saja pokoknya gak nyaman. Pikiran panas gak enak. Betul. Suasana panas gak enak, Pak. Ya kan? Kumpulan-kumpulan panas gak enak juga. Pilihan-pilihan panas juga gak enak juga, Pak. Pokoknya panas gak enak. Ya kalau cuma anget-anget, makanya saya katakan tadi menghangatkan. Tapi kalau sudah dingin, ya biasanya tanda dingin itu suka makin nunduk begini nih, Pak. Nah, terlihat sepertinya khusyuk. Enggak taunya begitu diteliti dia pergi keluar angkasa, Pak dia. Allah ya, tapi maklum apalagi ini Ramadan subuh, dan saya maklum kita bangun mungkin dari jam berapa, Pak? 2:30 sudah bangun mungkin ya. Bahkan tidurnya saja telat ya. Enggak malam apalagi ibu-ibu, Masya Allah. Itu di sana ada ibu-ibu itu ya. Ya, Masya Allah tidurnya belakangan ibu-ibu, biasanya bangunnya duluan ya. Ya Bu, Bu, ya benar ya. Jadi tidurnya belakangan, bangunnya duluan. Ya bapak-bapak juga begitu ibu bangun ikut bangun juga ya. Masya Allah luar biasa ibu-ibu Ramadan itu banyak yang tidak bisa diikuti oleh kaum bapak ibadahnya ibu-ibu. Tidurnya belakangan bangun duluan ini Pak. Mau udah naik ke tempat tidur masih ingat itu belum dimasukin kulkas, turun lagi Pak ya. Ya masih belum diangetin belum ya. Insya Allah itu sudah hampir 24 jam mikirin kita orang yang puasa, keluarga yang puasa. Itu semua bernilai ibadah. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal ibu-ibu ya dengan ikhlas. Jangan sambil ngedumel ya. Ya kalau sambil ngedumel ya beda, Pak. Begitu udah bangun, ngantuk, melek mata sebelah. Gimana? Meleknya mata sebelah sampai ini Ramadan kapan ini selesainya? Ya kalau ngedumel begitu jangan-jangan beda nanti ya. Tapi insya Allah semua minas sabirin was sabirat, orang-orang yang sabar laki dan perempuan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, barangkali pertemuan pagi hari ini sekali lagi ini memanfaatkan hari libur ya sekarang ya. Iya, hari libur Pak. Iya, jadi termasuk kita santai ini Pak, insyaallah. Ya, di dalam ayat Al-Qur'an kalau kita lihat dari sekian banyak itu kegembiraan kita itu Masya Allah bisa dunia, bisa akhirat. Tapi Allah berbicara tentang akhiratnya dulu. Orang selamat di akhirat itu adalah orang yang diselamatkan dari neraka. Betul tidak? Kalau diselamat dari neraka ya selamat. Ya, jadi nggak dibicarakan masuk surga pun sudah pasti surga. Karena sudah di sana itu hanya dua. Ada surga, ada neraka. Ya, jadi orang yang selamat dari neraka, ya sudah pasti ahli surga dia. Nah, kemudian ada kegembiraan lagi yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala yang disebut salah satunya dalam Al-Qur'an itu ajran azima. Ada ajran azima, pahala yang sangat besar, yang sangat agung. Kegembiraan yang sangat besar. Ya, hadiah yang sangat besar, sangat agung. Ajran azima. Tidak ada bandingannya
dan sulit kita menggambarkannya itu. Hadirin rahimakumullah, karena sebesar-besarnya hadiah apalagi pakai angka itu ya namanya masih ada angka. Ini sudah di atas angka, Pak. Saya susah ngomongnya, mungkin apa, Pak? Kalau udah di atas angka itu, kalau 100, 200, sejuta, 10 juta, 1 miliar, 1 triliun, kan masih ada angka itu. Betul tidak? Nah ini di atas ini namanya apa, Pak? Nah ya susah ini, Pak. Ya, silakan mungkin apa di atas itu ya? Ya, iya unlimited. Wah, ya betul. Bahasa sekarangnya nih, Pak. Terima kasih, Ustaz. Iya. Udah nggak pakai angka lagi pokoknya deh. Wah iya, unlimited itu bener itu. Yang bahasa Al-Qur'annya ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi unlimited itu ternyata bighairi hisab. Iya kan? Tanpa hitungan lagi, tanpa angka lagi. Ini semua dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang yang berada di Ramadan, dan mereka membuktikan dengan iman takwanya sambutan Ramadan itu. Nah, ini seperti ini, Pak. Iya. Ya, saya kurang tahu Masjid Al-Mubarak ini kalau di luar Ramadan subuh kira-kira begini enggak kira-kira? Beda enggak kira-kira? Hampir sama, berarti beda tipis gitu ya. Ya. Berarti beda tipis aja, Pak. Oh, luar biasa. Al-Mubarak pasti orang-orang yang diberkahi. Al-Mubarak. Al-Mubarak, Al-Mubarakah. Apa ini, Pak? Al-Mubarak ya. Ya. Orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Ya. Kemudian siapa yang waqina adzaban nar? Kita lihat dalam surah Ali Imran itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Berapa kali dalam Al-Qur'an disebut wa qina adzaban nar? Ada rabbana atina itu ya. Hadirin rahimakumullah. Alladzina yaquluna rabbana, mereka orang-orang yang berkata, mereka mengatakan, mereka memanggil Allah, Rabbana, wahai Tuhan Allah, wahai Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, innana amanna, sesungguhnya kami beriman ya Allah. Ini nampak, Pak. Amanna kita ini seperti ini. Ramadan luar biasa. Ini amanna. Makanya ini ayat terjadi semua pada kita di bulan Ramadan. Kita amalkan betul ini di bulan Ramadan. Amanna. Lalu karena kita mengaku iman kepada Allah, menerima Allah, yang kita butuhkan dalam ayat ini pertama, faghfir lana dzunubana. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Karena hidup dunia dan akhirat. Akhirat mulai daripada dunianya yang membuat hidup tidak nikmat itu dosa. Betul tidak? Kita maklum semua. Pokoknya asal dosa itu bikin kehidupan ini rusak. Ya banyak yang berdosa, ya banyak kerusakan. Tapi kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti rahmat dan keberkahan itu turun kepada kita. Ketenangan, kenyamanan, kesenangan itu diberikan oleh Allah. Makanya butuh kita faghfir lana dzunubana. Sesuai dengan bacaan kita ba'da tarawih atau mungkin 24 jam dianjurkan supaya diperbanyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan aktsiru fihi min arba'i hisal ya. Ya, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah kita. Rabbana amanna, ya Allah kami beriman kepada Engkau. Bacaan kita di Ramadan asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi buat tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kemudian astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. Ini ayatnya tadi Rabbana innana amanna faghfir lana ya dzunubana. Alhamdulillah. Kemudian waqina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Doa kita as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Alhamdulillah. Sesuai itu hadisnya ya, dianjurkan Nabi supaya kita memperbanyak di bulan Ramadan ini siang ataupun malam, dan itu ayatnya.
Kemudian waqina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Allah berjanji akan menyelamatkan kita dari api neraka itu. Lalu siapa yang dijanjikan Allah? Ayat berikutnya ketika Allah berfirman, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashab. Nah, ini semua kita amalkan ini di bulan Ramadan. As-sabirin, orang yang diselamatkan dari api neraka itu adalah laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar. Ini semua nampak hadirnya kita ini karena sabar kita, Pak. Allah, ya makanya Bapak Saudara sekalian, ya saya teringat kaitannya dengan amalan Ramadan ini, hati-hati. Ini sudah hari ke-18 ya, hari ke-18, Pak. Wah, ini males-males yang sudah makin berat, Pak. Ibadah-ibadah makin berat ini. Makin akhir makin berat. Oh, jangankan sholat, jangankan ibadah, makan aja berat. Makan aja udah males, makan sahur. Betul. Iya, makan sahur. Kalau bukan karena ilmu kita dengan hadis Nabi SAW, tasahharu fa inna fihi barakah. Bersahurlah kalian, sungguhnya pada sahur itu ada barakah. Dalam hadis lain, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Ya, sahurlah sekalipun seteguk air minum, segelas air minum, paling tidak minum. Semalas-malasnya kita sahur, paling tidak minum. Ya, malas bangunnya, pada sahur capek dan sebagainya, minum. Fa inna fihi barakah. Di situ ada barakah. Karena ingat itu kita. Akhirnya ngantuk, itu ibu-ibu tadi itu Masya Allah menyiapkan sahur. Kita makan, ya Rabb, sudah makan dikasih pahala. Di luar Ramadan belum tentu, Pak. Betul tidak? Lihat berbuka itu. Berbuka puasa. Sudah makan, nikmat, minum, kemudian pahala, masih ada jaminan doa mustajab lagi. Itu hanya di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Was-sadiqin, dan orang-orang yang benar. Ini semua kita semacam ini, orang-orang yang benar dan jujur. Dengan puasa, lihat. Sejujur-jujurnya orang, itu tidak ada jujur yang melebihi berpuasa. Kalau orang puasa, pasti jujur dia orangnya. Mau ada orang, mau tidak ada orang, tetap dia jauhi makan dan minum. Betul? Iya. Itu puasa, itu Ramadan. Ya, as-sadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Karena ada ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Haqqah itu ya. Ketika Allah tabaraka wa taala berfirman nanti di alamul akhirah, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Faman utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah anni mulaqin hisabiyah fi qutufuha daniyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Allah berfirman, nanti barang siapa yang buku catatan amalnya diberikan dari arah kanan, utiya kitabahu biyaminik, fayaqul, maka dikatakan, ha umqra'u kitabiyah, ayo baca buku catatannya. Tuh, buku catatan amalmu, baca. Ya. Kemudian mereka merasa anni mulaqin hisabiyah. Dia merasa saya akan dihisab, saya akan sulit, saya akan dihitung amal saya, akan ditimbang amal saya. Kemudian ternyata fi jannatin 'aliyah, langsung tiket ke surga itu diberikan tanpa hisab lagi, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika di surga kata Allah, qutufuha daniyah, buah-buah surga itu didekatkan oleh Allah kepada kita. Qutufuha daniyah. Kalau sekarang buah itu dekat kan harus dicari dulu, Pak. Jadi kalau sekarang mau dekat dengan buah, kita nyari buah. Betul tidak? Beda nanti di surga buah nyari kita. Hah?
Oh, rasanya kalau diceritain begini nih kayak pengen cepet-cepet ya rasanya ya. Hah? Ada yang pengen cepet ke surga, Pak? Ya harus cepet mati. Nah, ini nih yang bermasalah ini, Pak. Iya, ya Rabbana. Gimana ada? Pohon surga itu ya, Makumullah. Kalau kita ingin buah yang ada di pohon itu, baru pikiran kita memandang buah itu ingin. Ada buah durian. Nah, datang itu, Pak. Buah duriannya datang sendiri, Pak. Oh, kalau sekarang ada pohon durian begitu, Pak. Kita di bawah durian, pohonnya turun begitu. Gimana kira-kira? Ya kabur. Allah, ini surga. Artinya apa? Tidak ada susah. Kalau sekarang itu kan serba sulit, serba susah. Karena nikmat-nikmat sekarang itu semu. Tidak sesungguhnya. Nah, inilah cerita Allah. Kutufuha daniyah. Lalu apa kata Allah? Kulu. Nah, ini kaitannya dengan Ramadan. Kulu washrabu. Silakan kau makan sepuasnya. Washrabu. Minumlah sepuasnya. Minuman surga itu. Ya, hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah, sebagai balasan kesenangan buat kalian karena kalian dulu telah banyak beramal di hari-hari sunyi. Nah, ternyata banyak mufassirin menafsirkan ayat-ayat ini ayyamul khaliyah, ayyamu syahri Ramadan. Ya, Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali menafsirkan ayyamul khaliyah, hari-hari sunyi sepi itu, ayyamu syahri Ramadan, adalah hari-hari bulan Ramadan. Nah, ini Pak kita ini sekarang ini. Makanya insya Allah janji Allah ini akan Allah rizkikan pada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kita teruskan ayat sebelumnya. As-sabirin was-sadiqin. Kita di bulan Ramadan sabirin, kita sadiqin. Kemudian wal qanitin, orang-orang yang taat. Orang-orang yang taat, ketaatan kita luar biasa, begitu nampak di bulan Ramadan. Ibadah yang berat itu ternyata merasa ringan. Oh ya, orang mau berangkat tarawih kalau sudah selesai berbuka kenyang itu, Pak. Mau berangkat subuh habis sahur kenyang, kira-kira berat nggak? Berat. Makanya ini kalau kelopak mata tinggal 5 watt habis subuh begini, ya maklum, betul tidak? Ngantuk, bahkan tidur nyenyak, dia pahala semua itu berlipat ganda malah. Lihat itu, tidurnya orang puasa dianggap ibadah, betul. Diamnya dianggap tasbih. Diam aja kita, kayak kita bertasbih. Allahumma. Cuman ya jangan terus ya kadang-kadang, mohon maaf ya jangan ganggu saya mau ibadah dulu. Ternyata mau apa dia? Mau tidur, ya mau tidur ya. Hadirin rahimakumullah, al-qanitin. Ini terjadi pada kita amalkan di bulan Ramadan. Wal munfiqin, orang-orang yang infak. Dikeluarkan rezekinya, Masya Allah. Bahkan barangkali ada orang yang sebenarnya memang begitu. Bekerja 1 tahun itu, dia ingin betul 1 bulan Ramadan berhenti, tidak ada bekerja. Semua rezeki yang telah dikumpulkan selama 11 bulan itu untuk dimanfaatkan di bulan Ramadan. Fokus dia dengan ibadah kepada Allah. Ada yang semacam itu, Pak. Kalau penjelasan Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali seperti itu. Ya cuman tidak semua orang bisa begini, betul tidak? Tapi semuanya dalam Ramadan itu meniat keikhlasannya kepada Allah, itu ibadah. Bahkan berlipat dibanding di luar Ramadan. Al-munfikir, orang-orang yang infak. Makanya kalau mau jujur, Ramadan itu sebenarnya siang hari memang tidak makan, tidak minum. Tapi belanja bengkak enggak kira-kira? Belanja, ngeluarin belanjanya bengkak enggak kira-kira, Pak? Apa yang makin besar enggak? Iya, Masya Allah. Belum lagi masih ada wajib. Mungkin zakatnya, zakat mal. Wajib dikeluarkan. Kenapa harus Ramadan? Ingat dengan berlipat gandanya pahala. Padahal sebenarnya wajibnya dia sebelum Ramadan. Tapi dia masukin ke bulan Ramadan. Sebenarnya belum sampai. Nanti sebenarnya bulan Dzulqa'dah dia baru wajib zakat. Tapi dimajukan. Kenapa? Karena mengambil, ya ingin berlipat gandanya Ramadan. Oh, Masya Allah. Makanya banyak di antara kita berlomba-lomba mengeluarkan rezekinya, hartanya. Oh, itu yang dicari.
Bapak Ibu Saudara sekalian, al-munfiqin. Satu lagi dalam ayat ini, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Ini apalagi nanti 10 akhir Ramadan. Betul tidak? Dengan iktikafnya di masjid, lihat kaum muslimin di mana-mana. Ya Allah, sebenarnya nuansa Islam itu ini, Pak. Ramadan ini, Pak. Hampir 5 waktu sehari semalam itu arah kaum muslimin itu sama. Dohor, adzan, semua dari segala penjuru menuju satu titik, masjid. Betul tidak? Dari sekitar masjid menuju masjid. Begitu selesai salat, keluar semua dari masjid. Satu arah, semuanya pulang. Begitu masuk waktu asar, satu arah lagi ke masjid. Itulah nuansa Islam. Makanya pantas Nabi mengatakan, andai kata tahu Ramadan, berharap 1 tahun menjadi Ramadan semua. Ya, di samping memang rezeki diberikan Allah. Kemudian selain daripada ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf, yang berkembang di masyarakat itu banyak pertanyaan dan permintaan pembahasan itu dengan adanya orang-orang, saya kurang tahu ini apakah orang itu memang karena kurang fahamnya, atau mungkin lemahnya, atau mungkin beraninya. Tahu sebenarnya, tapi melanggarnya itu karena berani. Ada enggak? Ada orang melanggar memang tidak tahu atau lemah. Ada orang melanggar itu tahu sebenarnya cuma berani. Naudzubillah. Ya berapa banyak orang yang tahu tentang kewajiban sholat tapi tetap aja enggak sholat. Betul. Nah ini berarti orang tahu tapi tidak manfaat. Tahunya itu ilmunya tidak bermanfaat. Berani dia. Nah di Ramadan Pak, Ibu saudara sekalian, ini yang berkembang info masyarakat, itu gampangnya orang membatalkan puasa. Nah, ini secara fikih ini kalau begini nih. Gampang sekali dia membatalkan puasanya. Apalagi terus terang, mohon maaf, kadang-kadang dibuat alasan itu anjuran dokter. Kenapa tidak puasa? Dilarang sama dokter. Betul. Ada begini kadang-kadang. Ya silakan saja kalau memang dilarangnya itu benar-benar, maksudnya benar-benar memang tidak mampu dia berpuasa, silakan, bagus. Soal dokter menganjurkan semacam itu, Pak. Dokter itu sayang kita supaya kita sehat. Tetapi bukan berarti selamanya anjuran dokter itu harus diiyakan. Terus terang saya, ada dokter di sini, Pak. Ada dokter, ada Pak dokter, Bu dokter, ada enggak? Nah ini kesempatan ini, Pak. Nah coba sekarang situasinya seperti apa? Dokter melarang puasa, tapi Nabi masih menyuruh kita puasa. Mau dokter atau Nabi? Mohon maaf, saya bukan merendahkan dokter di sini, Pak. Betul tidak? Dokter pun menganjurkan supaya jangan puasa itu hati-hati. Takutnya itu anjuran tidak benar, tidak dibenarkan agama. Boleh nggak saya kritik begini, Pak? Iya. Ini gampang sekali dia tidak puasa. Dikit-dikit tidak puasa, tidak puasa, tidak. Yang boleh tidak puasa itu, ya macam-macam. Yang boleh tidak puasa ada 9 macam. Ada 9 macam. Wah, ini nggak dibahas nanti. Ini bukan kultumnya. Ini kultum atau bukan ini, Pak? Ya kalau kultum, saya nggak tahu itu tumnya ini apa ini, Pak. Karena tum itu bisa 3 macam. 7 menit, 17 menit, 70 menit. Nah, ya kalau 70 menit, Pak, ya mohon maaf, saya izin duluan berarti ya. Paling dari 9 macam mungkin sekian saja, mungkin tidak mungkin bahas seluruhnya, ya ngutang dulu begitu, Pak. Orang yang tua renta, apalagi pikun, jelas itu tidak wajib. Ini tidak pikun, tapi tua renta yang memang lemah. Tapi itu pun sebenarnya ada syarat dan ketentuan dalam syariat agama. Orang tua renta bukan berarti pakai umur. Pokoknya kalau sudah lewat 70 tahun nggak usah puasa. Enggak, Pak. Itu kemampuan juga. Ada orang umur 95 tahun sudah nggak pikun, tubuhnya kuat, puasa. Ini kadang-kadang anak-anaknya, ini kejadian langsung kepada saya, Pak. Ya. Maksudnya pernah ada yang datang kepada saya pada tahun 95-an, pada saat itu adalah nenek tua. Ya iya, nenek mah tua, ya kan? Ya, seorang ibu tua ini, nenek ini datang. Umurnya saat itu 77. Datang, Pak. Kemudian nangis dia. Katanya dilarang puasa sama anak-anaknya.
diancam-ancam dan sebagainya. Nanti kami anak-anak ibu yang membayar fidyahnya. Jangan khawatir tentang fidyah. Ibu sudah tidak wajib puasa. Hadirin rahimakumullah, ini hati-hati juga ini para anak itu melihat orang tuanya sudah tua semacam itu, Pak. Takutnya ini ketentuan dan syaratnya belum cukup juga. Akhirnya ibu ini ya datang ke saya, Ustaz tolong anak saya, nasihati anak saya, Ustaz. Naik becak pada saat itu datang ke tempat saya. Datang ibu Ustaz, anak-anak saya ingin puasa. Saya memang sudah umur 77 tahun, tapi saya masih mampu. Dan saya lebih senang kalau saya diizinkan puasa. Nah, lebih senang, lebih enjoy, lebih gembira dia. Memang sakit, iya namanya orang tua ya. Tetapi kalau kesenangan yang diberikan Pak, orang tua itu senang. Biasanya sehat itu. Akhirnya betul, saya datengin tuh hari Minggu saat itu. Anak-anaknya kumpul, saya tanya. Alasan begini, alasan begini. Benar semua alasannya. Tetapi saya bilang, coba ibu ini nanti malam sahur yang benar. Sahur yang cukup, besok coba puasa. Kalau siang nggak kuat, jangan diteruskan ya Bu. Merasa apa, jangan diteruskan. Ya, dia sahur yang bagus, puasa kuat, senang dia. Besoknya begitu sampai akhir Ramadan kuat Pak, sehat. Bahkan sekian tahun setelah itu begitu terus. Ya, sekarang sudah wafat beliau. Allahumma firlaha warhamha. Waalaikumsalam. Jadi karena enjoy-nya, karena senangnya itu ya udah penyakit hilang. Nah, ini syarat dan ketentuan bagi orang yang sudah tua. Jadi tidak selamanya harus ada orang barangkali zaman-zaman dulu itu ratusan tahun itu masih kuat. Betul Pak? Ini orang tua ya. Kemudian yang kedua orang yang sakit yang tidak bisa diharap sembuhnya. Boleh tidak puasa. Kalau tadi orang tua itu memang tidak bisa puasa, nggak wajib puasanya, tidak wajib qadanya, tapi bayar fidyah. Itu orang tua tadi. Sekarang orang sakit yang la yurja bur'uhu, yang tidak bisa diharap sembuhnya. Bagaimana kalau begitu? Boleh dia tidak puasa dan boleh dia cuma bayar fidyah. Di luar Ramadan tinggal dilihat. Kalau penyakitnya terus memang tidak wajib qadha. Cukup di fidyah itu. Ini orang yang tadi sakit itu Pak. Cuman itu tadi Pak yang saya sampaikan. Sakit. Kenapa nggak puasa? Emah. Kenapa nggak puasa? Lambung. Dokter melarang. Padahal Nabi mengatakan puasa akan sehat. Berapa banyak orang yang cerita baru-baru ini Pak. Ada yang darah tinggi. Ternyata dengan puasa sore hari stabil. Ada yang diabetes. Betul. Dengan puasa sore hari bagus. Jadi tidak demikian ya. Kalau dokter melarang, lihat kemampuan dirinya. Kalau dia masih merasa mampu dengan puasa, kita masih wajib puasa Pak. Tapi kalau sudah tidak mampu, namanya tidak mampu baru Pak. Tapi orang semacam itu, karena sakitnya itu bisa diharap sembuhnya, dia tidak bayar fidyah. Cuma dia tidak puasa saja. Karena masih ada harapan nanti di luar Ramadan bisa qadha. Nah, itu maklum semua. Dan berikutnya musafir. Nah, ini terakhir saja ini musafir ini. Orang musafir. Ya. Satu, tapi musafirnya bukan musafir yang maksiat. Bukan musafir dosa. Orang musafir maksiat, orang musafir dosa tidak menggugurkan kewajiban puasa. Malah sudah musafirnya dosa, nggak puasa pula. Berlipat-lipat dosanya Pak. Dan ada lagi begini Pak perbedaannya ini. Ada orang musafir kalau zaman Nabi itu musafir itu musim panas. Betul. Perjalanannya jalan kaki naik turun gunung bebatuan musim panas. Tapi sahabat ini paling senang puasa di musim panas. Kita ini coba puasa sekarang musim dingin begini Pak. Allah enak bener, enggak pernah ada rasa haus. Betul. Allah nikmat kita Pak. Sahabat Nabi SAW. Sehingga karena sahabat ini senang dengan musim panas, dengan puasa di musim panas itu mengadakan musafir, dilihat sama Nabi, ini sebentar lagi dengan puasa ini akan bahaya ini. Nabi tahu itu. Akhirnya Nabi mengatakan, tidak baik orang yang musafir kalau tidak membatalkan puasanya. Betul.
Tidak baik orang musafir kalau tidak qashar sholatnya. Pada saat itu musafirnya begitu. Sekarang coba musafir berangkat ke Surabaya, rumah AC, naik mobil depan rumah AC, betul. Sampai pesawat AC. Di Surabaya turun pesawat, dijemput mobil AC. Di hotel, di mana beratnya musafir yang semacam ini? Sehingga bukan harga mati itu perintah membatalkan puasa. Saudara sekalian, kenapa enggak puasa? Musafir. Ini hati-hati, rahmatullah. Lihat asbabul wurud daripada dulu musafir zaman Nabi. Kalau soal hukum fikihnya memang betul boleh. Asal dia musafir memang boleh enggak puasa. Boleh, memang enggak puasa. Tapi nanti wajib qadha. Kalau dia mau milih puasa, tentu itu yang utama. Ini kadang-kadang ada orang berdalilnya begini, sombong amat. Ada hukum dari Allah nggak mau diambil. Kadang-kadang semacam itu, Pak. Dan ada lagi bentuknya, Pak. Pengantin baru. Ada pengantin baru nggak? Hah? Ya, suasananya pengantin baru semua ini. Pengantin baru. Nikah di bulan Sya'ban. Masuk bulan Ramadan. Pengantin baru ini banyak duit. Akhirnya 1 bulan Ramadan musafir. Status musafir itu kan 3 hari 3 malam. Ke Bandung 3 hari. Begitu 3 hari di sana, pindah lagi Surabaya 3 hari. Pindah lagi Sumatera 3 hari. Pindah lagi selama 1 bulan. Kenapa dia melakukan itu? Supaya boleh tidur bersama istri siang hari. Memang betul secara hukum fikih dia boleh tidak puasa, boleh kumpul bersama istri siang hari. Karena dia musafir. Tetapi kalau tujuan itu termasuk bagian daripada mempermainkan syariat agama. Betul? Iya, masa tujuannya itu, Pak. Hati-hati juga zakat. Sebentar lagi haul. Sudah nisab, sebentar lagi haul, dikurangi nisabnya supaya jangan zakat. Ya. Ya, ini pelit kikirnya yang bicara kalau begini, Pak. Ya, baik. Allah ya, mungkin cukup sekian, Pak. Panjangin dan saya mohon maaf. Ini sekali-sekalinya Ramadan di Masjid Al-Mubarak ini, Masya Allah. Ya, saya mohon maaf lahir batin, Bapak Saudara sekalian. Ya, Insya Allah kita semua Allah berikan kekuatan lahir batin ya untuk bisa mempertahankan ibadah puasa kita, menjaga ya kesempurnaan ibadah siam Ramadan kita sampai akhir nanti, dan menjaga qiyam Ramadan ya di malam harinya dengan sebaik-baiknya, karena puasa siang hari itu sulit untuk sempurna tanpa tarawih. Maka satu paket ini, satu pasang ini tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Kita harus puasa dan harus tarawih. Puasa tidak tarawih, puasanya nggak akan sempurna. Ya, tapi tarawih tidak puasa, masa ada tarawih rajin tapi nggak puasa? Ya mardud ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala tarawihnya. Kenapa? Sunnah dipentingkan, wajib ditinggalkan. Kita tidak akan pernah ada yang semacam itu, Pak. Allah ya. Dan kemudian sedikit saya menambahkan, tadi rupanya diumumkan ya Pak Allah, ya memang betul. Saya di mana-mana Ramadan, saya mengatakan saya di Ramadan ini ya memposisi diri saya dengan saya ini bagian daripada amil zakat gitu Pak. Saya mencari zakat, saya mencari sedekah yang nanti dikumpulkan akan dialokasikan kepada pembangunan pesantren kami. Ya, pesantren Darut Tauhid yang bernaung di bawah Yayasan Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali itu dari ayah saya. Ya, kemudian ya sekarang ini kalau di proposal itu ya, 1 M lebih Pak. Itu sebenarnya lantai 2 dan 3. Nah, sebelum Ramadan kemarin lantai 2 selesai. Alhamdulillah selama ini bantuan Bapak Ibu sudah sekalian sudah banyak masuk ya. Kaum muslimin dari mana luar biasa. Sudah menjadi bangunan, bahkan sudah dipakai ruangan kelas dan sebagainya. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sedekah jariyah, pahalanya mengalir selamanya dunia akhirat tanpa putus ya Allah, dan menjadi pahala dikirimkan kepada mereka orang-orang di alam kubur, orang-orang tua kita, kakek nenek kita, keluarga kita,
mereka digembirakan di alam kuburnya oleh Allah, ya mereka menjadi bagian daripada penghuni surganya Allah, dan semoga diganti rezekinya oleh Allah dengan yang lebih besar, lebih banyak, dan barakah dunia akhirat. Kemudian berikutnya Pak, kalau tinggal lantai 3. Lantai 3 ini langsung kap. Jadi tidak ngecor lagi, rupanya biayanya lebih kecil. Kalau lantai 1 itu karena dengan pembebasan tanah itu 1,4 M saja karena tidak terlalu luas Pak. Ya, kemudian lantai 2-nya itu menghabiskan dana kemarin itu 700 juta saja. Kemudian lantai 3-nya ini kurang lebih menurut tukang, menurut mandornya itu 450 sampai 500 juta saja. Nah, ini yang menjadi PR saya, Allah. Jadi saya mohon keikhlasannya, bagian daripada sedekah dan zakatnya, sebagian Pak, tidak semuanya tentunya. Biasanya dibagi-bagi di mana-mana begitu ya. Sebagian mohon kiranya dengan keikhlasannya disampaikan kepada kami sebagai amil. Nah, suka ada yang bertanya, apakah zakat mal itu boleh untuk bangunan? Nah, ini suka ditanya begitu Pak. Enggak. Ya kalau kita langsung zakat itu langsung ke material, beli bahan-bahan, kemudian ngebangun, ya kurang Pak syaratnya. Syaratnya bagaimana? Harus ada amilin. Karena dalam ayatnya yang 8 golongan itu wal amilin 'alaiha. Betul, ada amil. Nah, kami sebagai amil, ya sudah muzaki, Bapak Saudara sekalian, menyampaikan kepada amil, ya gugur sudah tepat. Adapun penggunaannya oleh amil di masjid, di pesantren, di dimanapun, silakan. Apakah untuk jalan, gitu ya, untuk bangunan dan sebagainya, itu silakan. Ini suka ada yang tanya semacam itu. Maka sekali lagi, Bapak sekalian, dengan segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf dengan segala kekhilafannya. Dan mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna shiyama syahri Ramadan. Allahumma taqabbal minna shiyama syahri Ramadan. Allahumma taqabbal minna shiyama syahri Ramadan ala ma kana fihi min tasahhulina wa illa fa bi fadlika tafaddal alaina. Allahumma taqabbalhu minna wa a'idhu alaina a'waman ba'da a'wam wa sinina ba'da sinin mujtami'ina ghaira mutafarriqin radina ghaira sakhitin maghfuran lana ghaira mudnibin innaka hamidum majid. Allahumma wa asyrikna fi du'a'i salihin waj'al du'a'ana haddan wa nasiban lahum ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman ajzalta lahum lailatal qadar. Allahumma rzuqna lailatal qadar. Allahumma rzuqna lailatal qadar waj'altaha lahum khairan min alfi syahr ma'a 'azimil ajri wa karimid duhar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad